Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika semua yang kalian miliki dengan tiba-tiba hilang dalam sekejap? Harta yang berlimpah hilanglah sudah, keluarga pergi tanpa kabar, tubuh diserang penyakit. Bahkan yang paling menyakitkan bukan belas kasihan dari manusia yang datang, akan tetapi malah pengasingan yang dilakukan karena semua manusia tidak ingin melihatnya. Begitulah kisah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa beliau adalah sebagai simbol kesabaran sejati. Siapakah beliau? Mengapa Nabi Allah ini dikenal luas sebagai Nabi yang miskin? Mari kita tarik jauh dalam kisah sejarah kenabian. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa gelar Abul Anbiya atau bapaknya para nabi dinobatkan kepada nabi sekaligus rasul yang pertama membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kisah perjalanannya, Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim bersama para pengikutnya pindah dari Palestina ke wilayah Mesir. Ketika Nabi Ibrahim menetap di Mesir, Raja Mesir mendengar kabar bahwa Nabi Ibrahim memiliki istri yang sangat cantik. Raja Mesir memang memiliki kebiasaan yang aneh dan zolim, yaitu sering merampas wanita-wanita yang berwajah cantik, sekalipun itu adalah wanita yang telah bersuami. Ketika raja tersebut berhasil berhadapan dengan Sarah istri Ibrahim, raja tersebut hendak menyentuh dan menyakiti Sarah. Maka Sarah berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Lantas tiba-tiba tangan raja mengalami hal yang aneh, yaitu kedua tangannya tidak dapat digerakkan. Kemudian sang raja meminta kepada Sarah agar dirinya disembuhkan dengan berdoa kepada Tuhannya Sarah. Kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah agar raja tersebut sembuh kembali. Setelah kesembuhannya sang raja, bukannya bertobat, raja tersebut malah hendak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa kisah, kejadian ini tersebut hingga sampai 3 kali. Sampai akhirnya raja tersebut merasakan kesakitan yang membuatnya benar-benar ketakutan dan berjanji kepada Sarah akan bertobat jika didoakan atas kesembuhannya. Kemudian Sarah kembali mendoakan raja tersebut dan sembuh. Atas kesembuhannya, sang raja benar-benar percaya bahwa Sarah adalah perempuan yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang raja memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu merupakan seorang budak perempuan yang bertugas membantu kegiatan keseharian Sarah. Dari sinilah kisah Nabi yang tersohor kemiskinannya dimulai. Siapakah wanita yang diberikan raja tersebut kepada Sarah? Lalu bagaimana kisah Sarah setelah ditemani wanita tersebut? Wanita tersebut adalah Hajar, atau lebih sering dikenal Siti Hajar. Setelah Sarah menerima Hajar sebagai budak hadiah dari sang raja, Hajar menjadi pembantu Sarah dalam melakukan hal apapun. Bahkan Hajar mengikuti kesolehan Sarah dan membuat Sarah begitu menyayangi Hajar. Karena dalam pernikahan Sarah dengan Nabi Ibrahim sudah bertahun-tahun lamanya belum dikaruniai keturunan, Sarah merelakan Nabi Ibrahim agar menikahi Hajar dengan harapan Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul memiliki keturunan walaupun bukan dengan Sarah. Dan benar saja, tak lama pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar, mereka dikaruniai seorang putra yang kelak menjadi seorang nabi. Ia adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian memiliki keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Saat Ismail semakin hari semakin besar, istri pertama Nabi Ibrahim yaitu Sarah, dengan izin Allah, Sarah mengandung anak pertamanya dan melahirkan seorang putra yang kelak juga menjadi seorang nabi. Ia adalah bernama Nabi Ishak alaihissalam. Dari sinilah mengapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi atau Abul Anbiya, karena dari kedua istrinya sama-sama melahirkan keturunan seorang nabi, yaitu dari istri pertamanya Sarah lahir Nabi Ishak yang kemudian sampai kepada Nabi Isa, dan dari istri keduanya yaitu Hajar lahirlah Nabi Ismail
yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa kisah, bahwa Nabi Ismail lebih tua 14 tahun dari Nabi Ishak. Dari sini, kita pisahkan kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar beserta kisah Nabi Ismail. Kita berfokus pada kisah Siti Sarah dan anaknya yaitu Nabi Ishak. Singkat cerita, Nabi Ishak dewasa dan telah menikah. Beliau memiliki keturunan dan sampailah ketiga generasi yang melahirkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merupakan nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya makmur dan sejahtera. Beliau memiliki harta yang berlimpah, memiliki banyak istri, dan dikaruniai banyak keturunan. Dengan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dunia, beliau sama sekali tidak lupa diri. Bahkan Nabi Ayub merupakan orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Bahkan semua orang yang berada di sekitarnya selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dengan membagikan harta kekayaannya. Sehingga Nabi Ayub selalu disukai oleh semua orang. Bahkan karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umat manusia yang menyenanginya, tetapi para malaikat yang berada di langit selalu membicarakan Nabi Ayub alaihissalam. Akan tetapi, dikala semua manusia dan malaikat menyukai Nabi Ayub, ada sosok yang sangat membencinya. Ia adalah iblis. Iblis yang iri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk meminta izin agar diperbolehkan menggoda Nabi Ayub. Iblis seraya berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan taat berbakti menyembah-Mu, tidak lain hanya karena kenikmatan dunia yang Kau berikan. Ayub menyembah-Mu tidak ikhlas, akan tetapi karena takut kehilangan kenikmatan dunia dan seluruh hartanya. Andai ia terkena musibah, kehilangan harta bendanya, kehilangan seluruh keluarganya, belum tentu Ayub akan taat dan ikhlas dalam menyembah-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya Ayub adalah hamba-Ku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku semata-mata didorong karena iman yang teguh, kuat, dan ketaatan yang bulat kepadaku. Iman dan takwanya takkan tergoyah oleh perubahan keadaan duniawi. Engkau iblis tidak rela anak cucu Adam berada di jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinannya kepadaku, kuizinkan engkau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah semua pembantumu untuk menggoda Ayub." Setelah iblis mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dan para pembantunya menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula iblis membinasakan semua hewan ternak Nabi Ayub. Satu persatu hewan ternaknya mati bergelimpangan. Disusul lumbung gandumnya dan lahan pertaniannya terbakar hingga musnah tidak tersisa. Dari kejadian ini, Nabi Ayub kehilangan harta bendanya. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah kepada Allah dan berhenti beribadah. Namun ternyata Nabi Ayub tidak berubah sedikit pun ketaatannya kepada Allah. Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah, karena Nabi Ayub percaya semua harta adalah titipan yang suatu waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis tidak puas dan kecewa, kemudian iblis mulai mendatangi dan menggoda keluarganya. Iblis mencelakai semua keturunan Nabi Ayub, hingga semua anak-anak Nabi Ayub meninggal dan tidak ada yang selamat. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub, karena ia sangat menyayangi kesemua anak-anaknya. Namun iblis salah. Nabi Ayub memang menangis dan bersedih hati, tetapi jiwanya tetap kokoh dan berserah diri kepada Allah. Tidak sampai di situ, iblis kemudian menaburkan penyakit ke seluruh tubuh badan Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan penyakit kulit tersebut sampai membuat Nabi Ayub terlihat menjijikan karena penyakitnya. Bahkan dalam riwayat menyebutkan, penyakit yang dialami Nabi Ayub belum pernah dialami oleh umat sebelumnya
dan tidak akan dialami oleh umat setelahnya. Karena penyakit tersebut hanya diberikan kepada Nabi Ayub untuk menguji keteguhan imannya yang terkenal hingga kepada penghuni langit. Karena penyakit yang dideritanya, istri-istri Nabi Ayub satu persatu melarikan diri meninggalkan Nabi Ayub karena tidak mau tertular penyakit menjijikan tersebut. Hanya satu yang masih setia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ia adalah bernama Rahmah. Dalam keadaan demikian, semua orang yang menyukai Nabi Ayub karena kedermawanannya bukannya memberikan bantuan atau pertolongan. Orang-orang malah mengusir Nabi Ayub dan istrinya. Bahkan yang paling menyedihkan, ketika Nabi Ayub dan istrinya diusir dan tinggal di dekat pembuangan tumpukan sampah yang berada di ujung perkampungan, semua orang tetap tidak membolehkannya karena takut penyakit yang diderita Nabi Ayub bisa menular kepada semua orang. Hingga Nabi Ayub dan istrinya pergi ke suatu tempat yang tidak seorang manusia pun hidup di tempat itu. Waktu bertahun-tahun terlewati, hidup Nabi Ayub yang dahulu bergelimpangan harta berubah terbalik menjadi orang yang paling miskin dan menderita, hingga tidak ada orang yang menyukainya. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa kemelaratan Nabi Ayub berlangsung hingga 7 tahun lamanya, hingga sampai puncaknya. Untuk memenuhi makan Nabi Ayub, Rahmah istrinya sampai menjual sanggul rambutnya. Sampai suatu ketika, akhirnya Rahmah meminta izin kepada Nabi Ayub untuk pergi meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Nabi Ayub kini benar-benar tak ada yang menyayanginya kecuali dirinya sendiri dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub kemudian bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan serta kesusahan, dan Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena dalam keadaan demikian, Nabi Ayub kesulitan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerima doa Nabi Ayub alaihissalam dan menyuruh Nabi Ayub menghantamkan kakinya pada sebuah tanah. Hantamkanlah kakimu ke tanah, dari situ air akan memancar. Dengan air itu, kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatanmu akan pulih kembali jika kau pergunakan untuk minum dan mandi. Demikianlah Nabi Ayub menggunakan air itu, hingga akhirnya Nabi Ayub kembali sehat seperti sedia kala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganti semua yang pernah ia miliki menjadi 2 kali lipat lebih banyak, dari mulai harta bendanya sampai kepada keturunannya. Itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ayub hanyalah mendapatkan cobaan kemiskinan, karena sesungguhnya Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya raya, memiliki banyak harta, banyak istri, dan memiliki banyak keturunan. Dan Nabi Ayub alaihissalam adalah simbol kesabaran dan ketaatan yang sejati, sampai-sampai para penghuni langit memuji Nabi Ayub alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.